Usianya baru 7 tahun, terlalu kecil untuk menanggung beban kelaparan, pengorbanan, dan kesunyian. Namun ketika dunia berbalik, Osin bangkit, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ibunya yang menangis dalam diam, dan keluarganya yang terlalu miskin untuk memilih cinta daripada bertahan hidup. Ini adalah kisah seorang gadis kecil yang merelakan masa kecilnya agar orang-orang yang dicintainya dapat hidup lebih lama lagi. Kisah ini dimulai pada tahun 1907 di sebuah desa kecil di Jepang. Saat itu musim dingin, dan latar cerita dimulai dengan sebuah keluarga yang sangat miskin. Seorang ibu, ayah, saudara kandung, nenek, dan protagonis cerita kita, Osin kecil. Mereka semua duduk bersama, dengan gembira berbagi makanan yang mereka miliki untuk hari itu. Namun ayah Osin tidak senang. Ia tampak sangat gelisah. Tiba-tiba, ia menyatakan bahwa mulai sekarang, Osin akan bekerja dan menjadi pembantu di sebuah rumah tangga kaya. Namun Osin menolak. Ia ingin tinggal bersama orang tuanya, bersekolah, dan membaca buku. Ibu dan neneknya juga tidak ingin ia bekerja di usia semuda itu. Namun, keluarga itu tidak memiliki cukup beras untuk bertahan hidup di musim dingin, sehingga ayahnya bersikeras mengirimnya pergi dengan imbalan 2 karung beras. Ketika Osin masih menolak, ayahnya marah besar dan mencoba memukulnya, tetapi ibunya melindunginya. Ibu dan nenek yang tak berdaya itu hanya bisa menangis. Keesokan paginya, ibu Osin duduk diam di tepi sungai yang dingin, tenggelam dalam kesedihan. Osin memanggilnya berulang kali, tetapi ia tidak menjawab. Setelah beberapa saat, sang ibu pingsan, dan penduduk desa menariknya keluar dari air yang membeku. Kebenaran yang memilukan adalah ini. Tak tahan membayangkan membawa anak lain ke dalam kehidupan yang begitu miskin, ibu Osin telah melangkah ke sungai yang dingin, berharap kehilangan bayi yang belum lahir. Ibu yang malang itu tidak melihat jalan lain. Menyaksikan hal ini, Osin kecil patah hati. Ia memutuskan untuk berdiri di samping keluarganya dan setuju untuk bekerja. Malam itu, ia bangun dan memberitahu ibunya bahwa ia akan pergi bekerja besok. Ibunya menolak, mengatakan ia tidak akan mengusirnya, tetapi Osin bertekad. Ia memberitahu ibunya bahwa yang terpenting adalah ia hidup dan akan bekerja, tetapi ia memohon agar ibunya tidak melakukannya lagi. Sambil menyandarkan kepalanya di pangkuan ibunya, ibunya menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, dengan lembut menidurkannya. Hari ini adalah hari Osin harus pergi. Sebelum pergi, ia membuat burung hantu kecil dari jerami untuk adiknya, sesuatu yang ia pelajari dari neneknya. Tak lama kemudian, beberapa orang datang membawa karung beras. Sebagai imbalan atas beras itu, Osin harus bekerja. Sekarang, saatnya ia pergi. Ibunya memakaikannya kimono yang ia jahit sendiri. Ibunya mengatakan bahwa mulai sekarang, ia akan sendirian dan harus mengurus dirinya sendiri. Tetapi jika suatu saat terasa terlalu berat untuk ditanggung, ia harus pulang. Ibunya akan selalu menunggunya di sini. Setelah mengatakan ini, ibunya tak dapat lagi menahan air matanya. Neneknya meletakkan koin di tangannya dan berkata ia tak bisa memberinya lebih dari ini. Lalu ia memeluk Osin erat-erat. Hari ini, gadis kecil ini harus meninggalkan rumah untuk bekerja. Meninggalkan orang tuanya membuat hati Osin hancur, dan rasa sakit ibunya pun sama dalamnya. Bahkan ayahnya, orang yang mengirimnya pergi, tak tega melihatnya pergi. Terharu, ia pun menangis terseduh-seduh. Dengan berat hati, Osin melangkah ke kehidupan baru yang tak menentu. Hari-harinya dimulai pagi-pagi sekali. Saat fajar, ia bangun untuk mengambil air dari sumur. Lalu ia disuruh menyalakan api unggun. Ia melakukan apa yang diperintahkan dan membantu menyiapkan makanan. Ketika makanan siap, para pelayan rumah tangga berkumpul untuk makan. Perut Osin terasa lapar saat ia melihat makanan lezat tersaji di hadapan mereka. Kegembiraannya langsung pupus.
Ia tak tahu ia dilarang makan. Pemilik rumah menyeretnya keluar dan menyuruhnya meninggalkan ruangan. Ketika Osin tak sengaja menginjak keset mahal, ia dihukum dengan pukulan keras. Kemudian ia diperintahkan untuk membersihkan seluruh rumah. Kemudian, ia akhirnya diizinkan makan. Dengan gembira, ia bergegas ke dapur, hanya untuk mendapati mangkuk nasi hampir kosong. Ketika ia berbicara, wanita itu menunjuk beberapa butir nasi yang tersangkut di tepi panci dan menyuruhnya memakannya. Menelan kesedihannya, Osin menikmati sisa-sisa nasi itu dengan rasa syukur yang mendalam. Osin rindu untuk belajar. Suatu hari, saat berjalan-jalan dengan anak di rumah itu, ia melihat anak-anak lain membaca buku di dekatnya. Pemandangan itu memenuhi dirinya dengan sukacita dan harapan. Tanpa sadar, ia mulai berjalan menuju sekolah bersama mereka, menggendong anak itu di punggungnya. Namun wanita itu memanggilnya kembali. Ia kembali ke rumah dan menyerahkan anak itu kepada ibunya. Punggungnya sakit karena terlalu lama menggendong anak itu, dan kemudian ia diperintahkan untuk mencuci semua pakaian anak itu. Ketika ia mulai menggosok di dekat sumur, wanita itu tiba-tiba muncul dan memukulnya lagi, memarahinya karena membersihkan pakaian kotor begitu dekat dengan air. Ia kemudian disuruh mencuci semua yang ada di sungai yang membeku. Di hari yang sangat dingin itu, Osin mencelupkan tangannya ke dalam air es yang menusuk tulang. Rasa sakitnya menusuk kulitnya, tetapi ia tak ada pilihan lain. Hari demi hari, ia menjalani pekerjaan berat ini, memikul beban berat yang dipikul di pundaknya yang begitu kecil. Perlahan, Osin terbiasa dengan kesulitan ini, bahkan menyelesaikan semua tugasnya sebelum diberi tahu. Hari-hari berlalu seperti ini, hingga pada suatu pagi yang kejam, wanita itu menuduh Osin mencuri koin. Osin berulang kali bersikeras bahwa ia tidak melakukan kesalahan, tetapi tak seorang pun mendengarkan. Wanita itu menanggalkan pakaiannya untuk menggeledah tubuhnya. Saat itulah mereka menemukan koin itu, koin yang sama persis dengan pemberian nenek Osin. Osin memohon, mengatakan bahwa koin itu miliknya sejak awal, dibawa dari rumah, tetapi suaranya diabaikan. Terhina dan marah, ia keluar rumah dengan marah. Air mata membeku di pipinya saat ia berjalan membabi buta menembus hujan salju lebat dan dingin yang menusuk. Akhirnya, ia pingsan di atas salju. Saat itulah seorang pemuda pemburu menemukannya di hutan. Ketika Osin sadar kembali, ia melihat pemuda itu duduk di sampingnya, memainkan harmonika. Namanya Sako. Sako dengan lembut mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, bahwa ia akan baik-baik saja. Ia menawarkan sup hangat. Tak lama kemudian, Matsuzo datang dan menjelaskan semuanya kepada Osin. Ia menceritakan bagaimana Sako menemukannya kemarin, membawanya kembali, dan begadang semalaman untuk merawatnya. Rasa syukur memenuhi hati Osin. Ia merasakan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Sako. Sementara itu, di rumah tempat Osin bekerja, terungkap bahwa sebenarnya putra perempuan itu sendirilah yang mengambil koin untuk membayar di toko. Osin tidak mencuri apapun. Bahkan setelah mengetahui hal ini, perempuan itu tidak merasa menyesal karena telah menuduh Osin secara keliru. Keesokan paginya, Matsuzo menawarkan untuk mengantar Osin kembali ke rumahnya. Namun Osin tidak mau pergi. Ia tidak punya tempat untuk kembali. Awalnya Matsuzo menolak, tetapi kemudian Sako berkata ia boleh tinggal. Sebenarnya, Sako sendiri sedang bersembunyi. Ia adalah seorang desertir perang, dan Matsuzo membantunya menyembunyikannya. Merawat anak memang berisiko, tetapi Sako tak bisa menolaknya. Osin sangat berterima kasih padanya karena mengizinkannya tinggal. Ia menceritakan bagaimana ia dituduh mencuri secara palsu. Saat itulah Sako bertanya,
tahukah kau arti namamu? Osin berarti iman. Namamu indah, dan seperti namamu, kau harus menjalani hidup yang indah dan bermakna. Sejak saat itu, Osin selalu menemani Sako. Suatu hari, Sako tiba-tiba jatuh sakit parah. Osin tidak mengerti apa yang salah. Matsuzo menjelaskan, Sako adalah mantan tentara. Ia pergi berperang, dan salah satu peluru masih ada di dalam tubuhnya. Menyaksikan kematian di sekelilingnya, Sako mengalami trauma berat dan melarikan diri dari medan perang. Malam itu, Osin merawatnya dengan lembut, menempelkan kain dingin ke dahinya. Ikatan kasih sayang yang mendalam tumbuh antara Osin dan Sako. Suatu hari, ia melihat Sako sedang membaca buku. Ia mengatakan betapa ia ingin bersekolah. Terharu, Sako mulai mengajarinya. Ia menunjukkan alfabet padanya, mengajarinya membaca dan menulis. Suatu hari, saat membaca puisi perang bersama, Osin bertanya, "Kau tertembak dalam perang. Kau pasti bangga, kan?" Sako dengan lembut menjelaskan, "Untuk memenangkan perang, kau harus merenggut banyak nyawa. Perang tidak akan pernah menjadi jalan yang baik." Dengan cara ini, Sako membantu Osin memahami kebenaran hidup yang lebih dalam. Kini Osin sangat bahagia tinggal bersama Sako. Ia belum pernah merasakan kebahagiaan seperti ini, tinggal bersama dua orang asing yang memperlakukannya dengan begitu hangat. Seluruh musim dingin berlalu dalam kebahagiaan ini. Namun kini, saatnya Osin pulang. Ia tak ingin pergi. Ia sungguh bahagia di sini. Mengapa ia harus pergi? Namun Sako tak bisa menahannya. Ia masih punya hidup panjang di depannya, dan ia harus menjalaninya dengan baik. Ia tak bisa membiarkan nyawa gadis kecil ini terbuang sia-sia di pegunungan. Sako memberinya harmonikanya dan berkata, "Selalu simpan ini bersamamu, dan jalani hidupmu dengan baik." Kemudian ia menggendongnya dan memulai perjalanan untuk membawanya pulang. Saat mereka mendekati desa dan bersiap mengucapkan selamat tinggal, sekelompok tentara tiba. Mereka langsung mengenali Sako sebagai desertir perang dan mencoba menangkapnya. Begitu pula Osin. Namun Sako menolak membiarkan Osin ditangkap. Ia berkata padanya, "Jalani hidupmu dengan baik." Saat ia mencoba melarikan diri, para tentara menembaknya. Dan begitu saja, Sako tewas, ditembak oleh orang-orang yang pernah ia layani. Dengan hati yang dipenuhi duka dan rasa sakit, Osin pulang ke rumah. Ibunya sangat gembira melihat anaknya setelah sekian hari. Namun, ayahnya, setelah melihatnya, mulai memukulinya. Karena pencurian yang dilakukannya, keluarga tersebut dipermalukan. Ia bahkan telah mengembalikan karung beras yang diberikan kepada mereka. Meskipun ibunya ingin membawanya masuk, ayahnya tidak mengizinkannya masuk ke rumah. Osin menghabiskan sepanjang malam yang dingin itu dengan tidur di luar. Keesokan paginya, seorang wanita datang untuk membawa adik perempuan Osin. Ia akan diadopsi oleh keluarga lain. Osin menolak untuk membiarkan adiknya pergi. Namun wanita itu mencoba menjelaskan dengan lembut. Adiknya akan tumbuh menjadi orang baik di keluarga itu. Keesokan harinya, ia berangkat lagi untuk mencari pekerjaan. Rumah baru. Namun, sesampainya di sana, ia mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan apapun. Nyonya rumah, bernama Runi, juga mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak membutuhkan pekerja. Setelah mengatakan ini, mereka kembali ke dalam. Namun Osin menolak pulang tanpa pekerjaan. Jadi, bahkan saat malam tiba, ia tetap duduk di depan rumah. Di tengah malam, menantu perempuan pemilik rumah, Mino, keluar dan memberitahu Osin bahwa mungkin seseorang memberinya informasi yang salah. Tidak ada bantuan yang dibutuhkan di sini. Mino memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya bermalam di penginapan lalu kembali ke desanya.
Namun Osin menolak menerima uang itu. Ia berkata ia tidak akan pergi tanpa bekerja. Keluarganya dijanjikan 5 karung beras sebagai imbalan atas kerja selama 2 tahun. Beras itu sangat dibutuhkan. Keluarganya kelaparan. Ia berkata ia bisa melakukan segala macam pekerjaan dan memohon agar mereka memberinya kesempatan. Rooney mendengar semuanya dan memutuskan untuk membiarkan Osin tinggal di rumah mereka. Osin sangat gembira dan berterima kasih kepada mereka dengan tulus. Keesokan paginya, ia bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke dapur untuk mulai bekerja. Ia ingin memasak nasi. Namun, pembantu rumah tangga melarangnya. Osin hanyalah seorang gadis kecil. Meskipun begitu, Osin memasak nasi sendiri. Lalu ia ingin melakukan lebih banyak hal. Ia ingin mencuci pakaian. Namun lagi-lagi, pembantu rumah tangga itu melarangnya melakukan apapun. Setelah itu, Osin mulai mengajak putra kecil Mino jalan-jalan. Suatu hari, ia melihat seorang gadis seusianya bernama Kayo. Kayo sebenarnya adalah putri dari rumah tangga ini, Putri Mino. Seorang pembantu rumah tangga menemaninya ke sekolah. Osin bertanya, "Tidak bisakah kamu pergi ke sekolah sendiri?" Kayo sama sekali tidak menyukai komentar itu. Ia pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian, Osin melihat salah satu buku Kayo tertinggal di atas meja. Osin suka membaca, jadi ia mengambil buku itu dan mulai membacanya. Saat itu, seseorang memanggilnya untuk mengerjakan tugas, jadi dia menyimpan buku itu dan pergi bekerja. Ketika Kayo pulang sekolah dan tidak menemukan buku itu, dia mulai bertanya kepada semua orang. Akhirnya, dia melihatnya bersama Osin. Karena Osin mengambil buku itu tanpa bertanya, Kayo menyebutnya pencuri. Mino merasa sakit hati dengan perilaku Osin. Ayah Kayo memberitahu istrinya bahwa pencuri tidak seharusnya dikurung di rumah mereka. Osin turun tangan dan mengatakan dia tidak mencuri buku itu, dia hanya ingin membacanya. Tapi tidak ada yang percaya bahwa pembantu seperti Osin benar-benar bisa membaca. Jadi Rooney menyuruhnya membaca buku itu dengan suara keras. Osin mulai membacanya dengan indah, dan semua orang terkejut mendengar betapa jelas dan lancarnya dia membaca. Kemudian Rooney berkata kepadanya, "Osin, orang-orang sudah berasumsi bahwa pembantu pada dasarnya bersalah. Jadi mulai sekarang, berhati-hatilah dengan hal-hal seperti itu." Osin sekarang menjadi dekat dengan semua orang di rumah. Mereka tidak menyuruhnya melakukan banyak pekerjaan, dan mereka memberinya banyak makanan. Dia baik-baik saja di sini. Suatu hari, dia sedang memainkan harmonika pemberian Sako. Kayo melihatnya, mengambilnya, dan mulai memainkannya. Lalu dia berkata, "Aku ambil ini. Ibu akan membayarmu." Tapi Osin menolak memberikannya. "Sekalipun kau memberiku semua uang di dunia ini, aku tidak akan menjualnya. Ini hadiah dari Sako. Itulah kenangan terakhirku tentangnya." Kayo marah, mendorong Osin, dan mencoba merusak harmonika itu dengan menendangnya. Dengan panik, Osin mendorongnya dan mengambil harmonika itu. Tapi Kayo jatuh dan pingsan. Kini Osin dalam masalah serius. Ayah Kayo tahu, Osin tidak hanya mendorong putrinya hingga pingsan, tetapi putrinya juga pernah kabur dari rumah lamanya dan terlihat bersama seorang pria yang merupakan desertir, seseorang yang dianggap pengkhianat. Osin berkata, "Ya, aku salah. Aku mendorong Kayo. Tapi tolong jangan menghina Sako. Dia pria yang baik. Dia memberiku tempat berteduh dan mengajariku membaca. Dia melarikan diri dari perang karena perang merenggut nyawa dan memaksa orang untuk membunuh. Perang bukanlah jawabannya." Rooney memberitahu Osin, Kayo akan pulih. Tapi karena masalah serius seperti itu terjadi, tak seorang pun akan bisa mempertahankan hubungan baik denganmu. Kau tak bisa tinggal serumah lagi.
Jadi Runi memutuskan untuk mengatur agar Osin bekerja untuk keluarga lain. Di sisi lain, Kayo sadar kembali. Pembantu rumah tangga memberinya burung hantu kecil yang terbuat dari jerami, sesuatu yang dibuat Osin untuknya. Ia mendengar bahwa Osin akan meninggalkan rumah. Mendengar ini, Kayo berlari ke neneknya, Runi, dan memohon bahwa itu bukan salah Osin. Ia mengakui bahwa ia telah memaksa Osin untuk membelikannya harmonika. Sementara semua orang takut pada Kayo, Osin tidak. Ia melawannya. Bahkan pertengkaran mereka hanyalah permainan kekanak-kanakan. Osin adalah gadis yang sangat baik dan dia tidak seharusnya diusir dari rumah. Kayo memohon kepada neneknya agar mengizinkan Osin tinggal. Nenek tersentuh oleh kata-kata Kayo. Ia memutuskan bahwa Osin akan tinggal di rumah. Sejak saat itu, Osin mulai tinggal di sana lagi. Kayo menjadi teman dekatnya. Mereka bahkan mengajak Osin untuk berdoa di kuil. Osin benar-benar bahagia sekarang. Suatu hari, saat bekerja, Mino membawa kabar bahwa nenek Osin sakit parah, dan ia harus segera pulang. Namun Osin menolak untuk pergi sebelum menyelesaikan bagian pekerjaannya. Ia terus bekerja. Para pembantu rumah tangga lainnya memohon agar ia berhenti dan segera pergi. Mungkin dengan begitu ia masih bisa melihat neneknya hidup. Osin tetap bekerja. Sementara itu, neneknya terbaring di ranjang kematiannya. Meskipun ia tidak dapat melihat cucu kesayangannya untuk terakhir kalinya, ia memakan nasi yang diperoleh dan dikirim Osin dengan sangat puas. Saat itu, melihat Osin masih bekerja, Kayo mendekat dan memberinya salah satu kimononya. Ia menyuruh Osin untuk memakainya dan pergi menemui neneknya sekarang juga. Osin tidak menunggu lagi. Ia bergegas menuju desanya, bertekad untuk bertemu neneknya untuk terakhir kalinya. Ia berjuang keras sepanjang perjalanan, dan ketika akhirnya tiba di rumah, ia menyadari bahwa ia sudah terlambat. Neneknya telah tiada. Ia telah meninggal dunia. Sambil menangis, Osin berulang kali meminta maaf kepada neneknya. Ia tak bisa menemuinya untuk terakhir kalinya. Penyesalan itu semakin memperdalam rasa sakitnya, dan dengan duka di hatinya, ia tertidur. Keesokan paginya, ia bangun dan melihat ibunya masih bekerja. Duduk di samping foto neneknya, ibunya menyerahkan uang itu, uang pemberian neneknya, yang pernah diambil keluarganya, dengan tuduhan palsu mencuri. Sekarang mereka telah mengembalikannya. Uang ini menjadi kenangan terakhir Osin tentang neneknya. Ia menyaksikan ibunya tanpa lelah mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Rasa sakit yang ia rasakan melihat ibunya melakukan pekerjaan yang memalukan itu seakan memudar. Kata-kata Runi terngiang di benaknya. Ibu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Mereka hidup untuk keluarga dan anak-anak mereka. Osin menghampiri ibunya dan berkata, "Bu, ibu selalu bekerja. Ibu tak pernah istirahat." Ibunya menjawab, "Itulah tugas seorang ibu." Osin, dengan senyum lembut, berkata, "Bu, aku sungguh bahagia terlahir sebagai putri ibu." Ibunya menjawab, "Mulai sekarang kamu akan tinggal bersama kami. Kami telah berjuang keras untuk keluarga. Tak ada lagi perjuangan." Namun Osin berkata, "Tidak, Bu, ini bukan perjuangan. Sekarang aku bisa mengurus semuanya. Bahkan jika aku sendirian, aku bisa mengurus diriku sendiri." Ibunya dipenuhi sukacita melihat betapa bertanggung jawabnya Osin. Mereka berpelukan, merasakan cinta yang damai yang semakin dalam di antara mereka. Kini, Osin telah menemukan jalan hidupnya sendiri. Gadis berusia 7 tahun yang dulu ceria telah tumbuh menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan dewasa. Ia melangkah maju lagi, menuju pekerjaan dan mewujudkan impiannya untuk belajar, untuk berdiri di samping keluarganya. Dan disitulah kisahnya berakhir. Perjalanan Osin bukan sekadar cerita. Itu adalah cerminan kekuatan, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang tenang.
Seorang gadis kecil yang menyerahkan segalanya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang paling dicintainya. Di dunia yang terus menghancurkannya, ia terus memilih untuk bangkit, dengan iman, dengan kebaikan, dan dengan keberanian.